Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Seperti yang pernah saya kabarkan beberapa, kalau nggak salah sepekan yang lalu ya, kalau nggak sepekan hampir 2 pekan yang lalu, itu udah pekan yang lalu, menceritakan tentang pengajian Ustadz Firanda di Sleman, ya, di Sleman, Gunung Kidul itu. Ada usaha dari kelompok yaitu Ansor cabang yang berusaha mencegah pengajian Ustadz Firanda itu dikarenakan menyakiti perasaan umat Islam katanya. Yang pertama ini, Ansor tidak tahu bicara dengan siapa dia itu, kok bilang menyakiti perasaan umat Islam. Memangnya kelompok Islam yang lain dianggap kafir gitu. Naudzubillah min dalik ini orang. Jadi dari kop surat yang disampaikan oleh siapa namanya Ansor tadi disebarkan, makin menunjukkan bahwa Ansor ini sewenang-wenang dan asal bicara, asal bikin surat, tidak tahu bikin konsep surat, dan tidak beradab. Kenapa saya katakan seperti itu? Bayangkan, dia katakan menyakiti hati umat Islam. Memangnya yang mendengarkan pengajian Ustadz Firanda itu kafir semua gitu. Jadi ini takfiri baru ini, kelompok takfiri sebenarnya Ansor ini itu. Bisa kita katakan kelompok takfiri. Namun alhamdulillah pada tanggal 14 usaha Ansor itu gagal. Jadi usaha Ansor untuk membubarkan pengajiannya Ustadz Firanda dengan fitnah recehan fitnah yang tak bermakna itu kan fitnah luar biasa gitu. Karena apa? Mengatasnamakan Islam, kemudian menganggap orang lain bukan Islam. Dikatakan menyakiti hati umat Islam yang mana? Kalau yang dimaksud itu adalah Ansor dan gengnya, ya jangan katakanlah bahwa umat Islam itu seolah-olah hanya kelompok Ansor itu, yang lainnya bukan Islam. Ini takfiri baru yang dilakukan oleh Ansor. Jadi takfiri, mengatasnamakan Islam. Naudzubillah min dalik, orang seperti ini nih. Kita wajib berlindung kepada Allah. Ini takfiri di zaman sekarang. Kemudian yang kedua, merasa paling benar. Merasa kelompok paling benar dan menganggap kelompok lain tidak benar. Ini sangat parah saudara, sangat parah sekali. Kenapa? Sebagai parameternya bahwa kelompok lain dianggap tidak benar, dia itu menganggap seolah-olah selain Banser bukan Islam, selain Ansor bukan Islam, selain kelompoknya bukan Islam. Ini sudah mengorganisir kekuatan yang sangat membahayakan ini. Hanya tujuannya untuk mengadu domba umat Islam, sesama umat Islam. Ini ya yang bahaya. Tetapi alhamdulillah pada tanggal 14 Agustus kemarin itu pengajian berlangsung. Ustadz Firanda dihadiri ribuan, ya, yaitu sekitar 6.000 orang itu. Dan tentu saja juga ada yaitu Ustadz Wasikal di situ. Dan yang paling menarik saudara, alhamdulillah, lagi-lagi yaitu Kokam. Alhamdulillah Kokam itu menjadi benar-benar Ansor, penolong agama Allah. Jadi kalau yang benar-benar
Ansor itu adalah kokam, artinya Ansorullah, penolong agama Allah. Lagi-lagi berjasa, membuat nama harum daripada harus menjaga gereja. Ya, kan kalau yang lainnya itu apa? Begitu ingin menunjukkan nasionalisme, ya, walaupun lain agama, walaupun mendatangkan hujatan, mau saja menjaga gereja. Tetapi begitu ada orang Islam yang berbeda pengajian, berbeda pemahaman, berbeda haluan berpikir, berbeda katakanlah cara pandang, lalu merasa keberatan, bahkan bikin fitnah yang cukup menyakitkan, ya. Bikin fitnah yang cukup menyakitkan tadi. Tetapi mungkin apa? Cara Allah itu hebat gitu. Bukan caranya Ansor. Jadi apa? Yang ada itu makar Allah. Wallahu khairul makirin. Jadi ketika ada orang yang ingin membuat makar atas nama Islam, ingin membubarkan pengajian, Allah mengirim Ansor yang sesungguhnya. Ansorullah. Siapa mereka itu? Adalah kokam. Ansori ilallah. Nah, ini ansori ilallah, ini kokam ini. Menjaga berlangsungnya pengajian. Di samping cukup beradab dan punya nalar ilmu pengetahuan yang kuat. Ini salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kokam untuk menyelamatkan pengajian-pengajian tauhid di mana-mana. Ya, karena memang salah satu bentuk pengabdian Muhammadiyah itu lewat kokam, menjaga keamanan, bukan saja keamanan pengajian, tapi ingat kokam ini bisa menjaga pengajian siapa saja secara aman, tidak terganggu gitu, dan tidak menjadi pembela kelompok tertentu. Itu hebatnya kokam. Jadi siapa saja yang minta tolong kepada kokam kalau pengajian, pasti itu dijawab. Di sini baru menunjukkan kebangsaannya. Bukan paternalistik, fanatisme buta yang membuat penilaian kelompok lain itu tidak perlu dijaga pengajiannya. Seolah-olah di Indonesia ini ada aliran hitam dan aliran putih. Nah, kalau bisa saya gambarkan, kokam itu aliran putih gitu. Nah, kalau sekarang ada lagi itu ya, kalau bincang-bincang berkaitan dengan apa namanya, pesulap mira. Pesulap mira. Ada kelompok hitam, kelompok putih. Aduh, benar-benar kelompok hitam ini mewakili kejahatan gitu. Ya, seperti membubarkan pengajian. Dan kelompok putih ini adalah kelompok penolong, Ansorullah. Jadi ada ansori ilallah, ada ansori ilas syaitan. Nah, mudah-mudahan kokam ini adalah Ansorullah, adalah hamba-hamba Allah yang menolong agama Allah. Dan mudah-mudahan Allah terus memberikan perlindungan kepada kokam dan terus menjayakan langkah-langkah kokam ke depan hingga benar-benar menjadi benteng Islam yang kuat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita sekalian menjadi penolong-penolong agama Allah. Yang jelas, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah tolong menolonglah engkau dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal birri wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan.
dan jangan tolong menolong engkau dalam ismi, yaitu dosa dan udwan, permusuhan, tapi bangunlah persahabatan. Yuk maju terus, kokam berkemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.